Setelah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, Kejaksaan Agung melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi impor gula dengan mengusut aliran dana yang masuk ke mantan Menteri Perdagangan itu. Informasinya selengkapnya dalam Kilas Hukum. Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus korupsi impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Selain menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI Charles Sitorus juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari dugaan kasus impor gula yang terjadi pada tahun 2015-2016, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Kini Kejaksaan Agung tengah mengusut lebih lanjut apakah ada aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong atau tidak. Selama penyelidikan masih berjalan, tak menutup kemungkinan akan muncul tersangka lainnya. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya. Apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Penyelidikan terkait pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto masih terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pertemuan antara Alexander Marwata dengan Eko Darmanto berlangsung pada tahun 2023 saat mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta itu tengah berperkara di KPK. Dalam penyelidikan, sebanyak 30 saksi diperiksa, mulai dari pegawai KPK hingga beberapa ahli. Bahkan pihak terlapor yaitu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut dimintai keterangan terkait kasus ini. Kemudian dalam waktu dekat, penyidik juga akan melakukan gelar perkara untuk memastikan status hukum Alexander Marwata. Dari fakta penyelidikan nantinya kita akan lakukan gelar perkara gitu ya, untuk menentukan apakah status penanganan perkara dari penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi di tahap penyelidikan ini, tim penyelidik Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan serangkaian upaya untuk mencari dan menemukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau tidak, untuk tidak dilanjuti dengan kegiatan penyidikan. Kasus yang menjerat Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, masih menjadi sorotan. Supriyani dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap muridnya yang merupakan anak anggota kepolisian. Supriyani sempat ditahan selama 4 hari hingga masa penahanannya ditangguhkan. Kini kasus tersebut telah memasuki tahap persidangan. Merespon kasus yang menyeret tenaga pendidik, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti berencana bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana pertemuan akan berlangsung pada pekan ini. Bukan hanya terkait masalah guru Supriyani, pertemuan juga membahas kekerasan di kalangan pelajar hingga pembinaan karakter. Dan sekarang masih jadi isu di media ya, kasus Bu Supriyani itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok, kami akan bertemu silaturahim dengan Kapolri. Proses penyelidikan kasus Ibda Rudi Soik di Polda NTT terus berlanjut. Ibda Rudi merupakan anggota Polri yang dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terkait kasus mafia BBM di NTT. Kasus tersebut telah dibahas lewat RDP dengan Komisi 3 DPR RI pada Senin kemarin. Kesimpulannya, DPR RI meminta Polda NTT untuk mengkaji ulang sanksi pemecatan terhadap Ibda Rudi atas tuduhan pelanggaran etik. Proses terhadap penegakan hukum maupun evaluasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Komisi 3 pastinya akan menjadi masukan yang sangat berarti buat Pak Kapolda. Yang jelas bahwa saat ini masih dalam proses, dan Bapak Kapolri pun juga sering menekankan bagi anggota yang berprestasi maka akan dikasihkan reward. Namun sebaliknya bagi anggota yang membuat masalah ataupun membuat pelanggaran tentunya akan ditindak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.